wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kepada yang terhormat para sepuh bini sepuh, kepada yang terhormat Bapak Ustadz Nur Rahman SPD selaku pembicara inti, kepada yang terhormat pengurus Mushola Al-Badriyah, dan yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidayah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di Mushola Al-Badriyah ini dalam acara pengajian Nuzulul Quran. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pengajian Nuzulul Quran pada malam hari ini, yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran merupakan acara yang kedua. Acara yang ketiga, sambutan pengurus Mushola Al-Badriyah. Acara yang keempat adalah Mawaido Hasanah. Dan acara yang terakhir, doa penutup. Marilah kita buka acara pengajian Nuzulul Quran malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pengajian Nuzulul Quran ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sudrajat. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح
أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Acara yang ketiga adalah sambutan pengurus Mushola Al-Badriyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, para bapak, ibu, jamaah Mushola Al-Badriyah, jamaah Masjid Baitul Arqam, jamaah Mushola Nurul Hidayah, lan sedaya Bapak Ibu ingkang saged kula sebataken setunggal-setunggal, ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula mulyakaken. Sedaya pengurus Mushola Al-Badriyah ingkang hadir, ingkang telah bersusah payah anggone menyelenggarakan pengajian dalam rangka Nuzulul Quran. Pengajian kados mekaten kadosipun empun jarang nggih Pak Bu. Tapi alhamdulillah teng Mushola Al-Badriyah menika taksih dipertahankan bahasa Inggrisnya ora ketang cilik-cilikan. Nggih Bu nggih? Tapi podo pengajiane cilik-cilikan wonten dalem Mushola Al-Badriyah. Alhamdulillah pengunjungnya membludak kayak geni meludak. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu be alhamdulillah wis bagjane oleh neng emper-emper nggih. Bapak-bapak ya wonten sing teng emper ngaten nggih. Apa musolae sing kurang gede ngaten nggih. Apa sekiki digedeni maning ya Bu ya. Mas Ustadz Nur Rahman SPD. Beliau adalah guru SMK Muhammadiyah Bulakamba. Bisane kula ngundange Mas sebab piyambakipun taksi bujang ting-ting. Nggih. Taksi bujang ting-ting
mung pada bujang ting ting rupane wis naleni. Gitu nggih. Insyaallah kabare engko lubar bada. Beliau lulusan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Jepara, lulus tahun 2016 yang lalu. Nek kulo alhamdulillah lulusan Pondok Pesantren As-Solihin Watarisi, mlebu tahun 2000, lulus 2004. Nggih. Gani padha cengar-cengir. Kenal apa ora sih Pondok As-Solihin Watarisi? Kenal nggih. Nggih. Wis aja cengar-cengir bae. Para bapak, para ibu, para hadirin ingkang tansah kawula hormati, janjane kula sanes pengurus secara struktural, nggih. Kula niki pembina wonten kepengurusan Mushola Al Badriyah. Dongeta sing maju Mas Bahrudin. Mung baen diwakilaken teng kula. Setunggal ngaturaken matur nuwun panjenengan purun hadir, purun rawuh memenuhi undangan saking pengurus Mushola Al Badriyah ingkang dipun tanda tangani kali Bapak Bahrudin. Alhamdulillah panjenengan purun hadir, purun rawuh. Tekak kados niki Bapak Ibu niku wong-wong pilihan. Ora saben wong diundang bisa teka kabeh, nggih mboten. Tapi panjenengan kok purun rawuh, purun hadir, berarti panjenengan wong pilihan. Cara beras kowe beras sing menos. Nggih. Tapi sanes menos bathuke nggih. Menos asli ngaten nggih. Luar biasa. Lajeng anane pengajian kados niki mesti panjenengan urunan. Leres mboten? Urunan. Lagi biasane anak gedang metang-tang kayak kowe ya karena duit. Mung be bisane samusala gedange mung loro. Dadine ora rata ya. Dipotes-potesna wis. Kayaknya ngero dipotesna ya ngetengger bae kaya kowe nih. Gemien tanggerana jaburan gedang ning ora moni ki nggo palurah. Ki nggo Pak Kiyaine, tapi alhamdulillah saniki kita mboten. Wong Pak Nusi ge oli sak cengke. Nggih. Lah niki sedaya mesti hasil urunan donatur saking panjenengan sedaya atas nama pengurus Mushola Al Badriyah ngaturaken matur nuwun ingkang kathah. Ning wulan Ramadan panjenengan kayong akeh metu receh ya Bu ya. Saben-saben salat tarawih mesti sangu. Ki nganti dina Senin oli pira kowe Pak Gofar? 3.500.000. Masya Allah. Ki urunane panjenengan juga infake selama sampai 20 hari. Alhamdulillah oleh 3.500.000 sekian. Padahal kotake hari dibuka 2.000, gede-gedene 5.000, tapi bisa oleh 3,5 juta. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah para bapak ibu, dereng malih niko kegiatan iftar jama'i, buka puasa bersama saben-saben ahad sonten. Mung keranten ahad niki wonten pengajian nuzulul Quran, iftar jama'ine ditarik wonten pengajian nuzulul Quran. Lajeng matur nuwun kali Ketua Bidang Pendidikan Agama Islam wonten Mushola Al Badriyah, Pak Guru Gofar beserta tim pengajar di Pendagis. Alhamdulillah panjenengan wau sampun pirsa ningali penampilane lare-lare. Bu,
yen pengajian nuzulul Quran di samping sing rebanaan niku lare-lare pendagis, angger panjenengan sing wong tua dikongkon nabu terbang kepriben. Inilah grup hadroh ibu-ibu jamaah Mushola Al-Badriyah yang diketuai oleh Ibu Somi. Yang mantep nemen ya. Dengan vokal 1 Ibu Munira, 2 Ibu Fariha, 3 Ibu Manis. Aduh, kayak mantep porporan ya. Bu, kula mien lagi cilik angger pan badak jawane perpegan di toko kena terbang pe senenge porporan. Pedal terbangnya nganggone apa? Deluang semen. Ya, tung tung. Ya senenge porporan nggih. Ya Allah. Toliana maning toko kena otok-otok. Lah saiki ana otok-otok apa beli gitu. Mpun. Sing terakhir atas nama pengurus Mushola Al-Badriyah ngaturaken mohon maaf ingkang kathah bilih penyelenggaraan pengajian nuzulul Quran pada kesempatan sak menika kadosipun kirang napa nggih panjenengan kirang puas ya ngampurane sing kathah. Bu mangke Ustadz Nur Rahman SPD menika nerangaken tentang Quran dipun mirengaken nggih dipun napa diingat-ingat mugi-mugi ilmune manfaat. Terus ibu-ibu kula pesen insyaallah besok malam Selasa sudah memasuki 10 akhir Ramadan, tanggal 21 Ramadan. Monggo ingkang badhe menyelenggarakan iktikaf wonten Masjid Baitul Arqam mangke dipun buka semenjak bar salat tarawih witir ngantos menjelang sahur niku mangke wonten kegiatan iktikaf. Ngaten nggih Bu nggih. Terus panjenengan salat tarawih aja kendor sebab mrene kena wong tarawih kaya wis mulai kendor. Nggih. Esi ana jamaah pirang larik be ari tak delengena imame wis ngadeg pan salat tarawih ben kene si padan jagung. Nggih, Pak. Sampai kok imame madhep ning makmum lingak lingkun iki jagung bae. Engko dong pada tangi pisang kala nyekele dengkul. Aduh, kayang ana sing merembet ning tembok ya ana. Iya ya. Wis padha kesel apa? Ya, panjenengan jamaah Mushola Al-Badriyah insyaallah taksi tetep semangat nggih Bu nggih. Nggih. Mpun mekaten ingkang saged kawula aturaken. Nyuwun gunge pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan pengurus Mushola Al-Badriyah. Semoga dapat kita fahami. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang keempat adalah acara inti Mawaidoh Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Rahman SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun buka puasa nggih, Bu? Pak sampun, Pak? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pohon salam tumbuh di samping sumur. Ulangilah. Pohon salam tumbuh di samping sumur. Yang jawab salam semoga panjang umur. Pohon salam dan pohon sawit. Yang jawab salam semoga akeh duit. Akeh duit apa panjang umur? Dua-duanya. Umurnya pendek, umurnya secuil, umurnya secuil duit akeh pada bae nggih Pak Bu. Yang kita minta adalah panjang umur dan semoga duitnya akeh lan sehat. Yang saya hormati kepada beliau selaku pembina Al-Ustadz Zainal dan seluruh DKM Musholah Al-Badriyah Grinting, dan yang saya hormati juga kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh ing dalipun firmane, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Para rawuh, para hadir ing Musholah Al-Badriyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan kekhilafan, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan syukur itu, sebagaimana yang Allah berjanji di dalam firman-Nya, akan menambahkan nikmat tersebut. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur atas nikmatnya, maka sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Firman Allah di dalam surat Ibrahim. Maka kita sebagai hamba Allah, ketika kita ingin ditambah nikmat kita, maka syaratnya adalah bersyukur kepada Allah. Sebagaimana penjelasan dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa cara bersyukur, cara berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3. Yang pertama niku adalah asyukru bil qalbi, yaitu bersyukur dengan cara hati kita meyakini bahwa setiap kenikmatan yang kita terima, yang kita dapatkan itu asal muasalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cara syukur yang kedua itu adalah asyukru bil lisan, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan lisan kita, yaitu senantiasa membasahi lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga niku asyukru bil jawarih, yaitu mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat yang kita dapatkan untuk beribadah, untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari 3 unsur ini insya Allah Allah akan menambahkan nikmat yang telah kita dapatkan. Bapak Ibu, para rawuh, para hadir yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran-ajarannya. Dan semoga kita semua termasuk dari umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para rawuh, para hadir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini jujur saya tidak terbiasa ada kamera di depan. Ya, jadi ini sebagai latihan, saya nggak terbiasa, nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Dan alhamdulillahnya lagi kita sudah menuju pada bulan selanjutnya. Ya. Kalau kita hitung berarti malam ini malam yang ke-20. Ya. Tinggal beberapa hari lagi. Ya kan? Kira-kira Bapak Ibu ditinggalkan Ramadan senang nopo sedih Pak Bu? Senang. Isara puasa ya. Ya, kalau para salafus soleh dahulu itu ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan mereka sangat sedih. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan itu sebagaimana penjelasan para ulama, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Ya. Jadi di dalam bulan Ramadan niku dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama 10 hari pertama menurut para ulama itu mereka menjelaskan bahwa 10 hari pertama itu sebagai hari-hari yang dipenuhi dengan rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua maghfirah, ampunan. Kemudian yang ketiga adalah itqum minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Maka mumpung kita masih berada di dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan niku datangnya hanya sekali dalam 1 tahun. Belum tentu mungkin nanti di tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Ya. Entah saya yang duluan atau ibu-ibu, bapak-bapak yang terakhir. Boten ya. Jadi kita manfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada ini untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Dan alhamdulillah rabbil alamin, ya di malam yang mulia ini ya di Mushola Al-Badriyah mengadakan malam nuzulul Quran, di mana bulan Ramadan sebagaimana yang tadi kami bacakan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Al-Quran. Ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan ada yang langsung ya, dari Sidratul Muntaha ke langit dunia, kemudian di fase yang kedua dari langit dunia, kemudian berangsur-angsur dikirim ya, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril ya.
Adapun wahyu yang pertama yang Nabi Muhammad SAW itu terima adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Hafal nggih Pak? Hafal Pak? Ora. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu adalah wahyu yang pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh, para hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, ini adalah kitab suci ya umat Islam, di mana ketika seseorang itu ingin memegangnya saja itu sangat diwajibkan untuk bersuci ya. Dan kitab Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Segala sesuatu yang bersanding dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia ya. Contoh salah satunya dan beberapa di antaranya adalah Al-Quran itu diberikan kepada makhluk Allah yang mulia, namanya adalah Nabi Muhammad. Kemudian perantara wahyu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu melalui malaikat yang mulia, namanya adalah malaikat Jibril. Dan Al-Quran itu turun di 2 kota suci, kota Mekah dengan kota Madinah, sehingga kedua kota ini menjadi kota mulia. Kemudian Al-Quran juga turun pada 1 bulan di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya itu Al-Quran diturunkan. Kemudian ada lagi malam yang mulia ya, yang dimana malam ini hanya terjadi pada ya, setahun sekali, namanya malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang termulia di antara malam-malam yang lain? Karena malam Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ya. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mulia sebagaimana yang telah kami jelaskan, mulai dari tempat, waktu, orang dan lain sebagainya, maka syaratnya adalah kita harus bersama dengan Al-Quran. Maka syukur alhamdulillah kalau misalnya anak-anak kita ya, mulai sejak dini menghafalkan Al-Quran, belajar Al-Quran ya, kita harus dukung ya. Jangan sampai ya, terjadi di beberapa masyarakat ketika ada orang tuanya itu mengeleskan anaknya ya, memasukkan anaknya ke privat bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia, itu berani bayar mahal, berani. Tetapi ketika anaknya itu disuruh belajar Al-Quran di guru ngaji, di guru ngaji, itu malah kebalikannya. Napa Bapak Ibu? Gratis. Padahal Al-Quran dengan kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain, itu Al-Quran lebih unggul dan paling utama yang harus kita pelajari. Setidaknya kita memberikan sebagian daripada rezeki kita. Ya kalau bisa di Indonesia guru ngaji ya, gajinya itu lebih mahal daripada privat bahasa Inggris, privat bahasa Indonesia, privat matematika. Harusnya. Kenapa? Karena bisa jadi dengan wasilah tersebut Indonesia akan menjadi negara yang mulia ya. Tidak malah sebaliknya ya. Kalau misal
ya ngapunten dari masyarakat atau bangsa Indonesia ini jauh dari Al-Quran, maka niscaya mereka akan dijauhkan pula dari agama mereka sendiri, yaitu Al-Islam. Para hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebuah kisah dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Itu ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus di dalam Gua Hiro. Ketika itu Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril itu menyekap, ya, dipeluk, ya. Kemudian disuruh oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ma ana biqari, aku ora bisa maca. Kemudian disekap lagi sama malaikat Jibril, suruh, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab lagi, ma ana biqari'in, aku ora bisa maca. Maka ketiga kalinya disekap sama malaikat Jibril, dipeluk, kemudian disuruh oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW bisa untuk melantunkan ayat 1-5 dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dan diangkat menjadi nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana kisah yang tadi kami sampaikan, itu beliau adalah seorang yang ummi. Apa itu ummi? Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan ini menjadi salah satu mukjizat ketika ada orang yang menentang, ya, bahwa Muhammad itu, ya, Al-Qur'annya dibuat sendiri. Ya. Padahal tidak, ya, karena Nabi Muhammad SAW seorang yang ummi, yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Maka ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu asli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Ya. Ini kata ummi, ya, yang salah satu yang mulia. Dan ada ulama yang menjelaskan juga Bapak Ibu, bahwa ummi itu menjadi salah satu daripada kata yang menjadikan mulia, ya, satu yaitu Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, kenapa Al-Fatihah disebut Ummul Kitab? Ya, karena induknya Al-Quran. Seluruh isi Al-Quran itu kalau dibandingkan maknanya dengan surat Al-Fatihah itu sebanding. Ya, induk daripada seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kata ummu yang menjadikan sesuatu itu mulia juga adalah, yaitu kota Mekah yang dijuluki dengan Ummul Qura. Ya. Ummul Qura berarti induknya kota. Ya. Jadi kota yang paling mulia, ya, di mana di dalamnya terdapat Ka'bah. Ya, kota suci Makkah Al-Mukarramah yang disebut dengan Ummul Qura. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita melihat
di dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama itu diperintahkan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah salah satu perintah yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mengetahui sesuatu lebih detail dan lebih lengkap. Salah satu caranya adalah dengan membaca. Setelah kalimat Iqra itu ada kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dalam kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq, di dalam kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq niku ada satu huruf yang dia itu ternyata maknanya luas, Bapak Ibu, yaitu huruf ba. Huruf ba itu ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, huruf ba itu di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim juga huruf ba-nya itu yang di awal itu memiliki beberapa makna. Yang pertama itu adalah ba yang artinya lil isti'anah, yaitu untuk memohon pertolongan. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu atau kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat dianjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Di segala sesuatu kebaikan kita, ketika kita dimulai dengan bismillah, dengan nama Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka keberkahannya itu akan terputus. Ini makna ba yang pertama, lil isti'anah. Kemudian makna ba yang kedua niku adalah lit tabarruk, yaitu agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sedang makan atau minum, jangan sampai kita lupakan membaca bismillah. Karena di setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi, ketika kita mengucapkan bismillah, ingat kepada Allah, ingat sang pemberi rizki, maka disitulah nilai keberkahan yang akan kita dapatkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah ba yang digunakan untuk lil mutawa'ah, yaitu untuk perantara, untuk wasilah kita agar di setiap doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala niku diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam hal ini memperingati nuzulul Quran yang Masya Allah ini jamaahnya banyak sekali. Tadi dikatakan oleh beliau Al-Ustadz Zainal sampai luber-luber, sampai anjuk jaba, jaba ini kemeresek, sampai di luar, Masya Allah. Nah, ini semoga menjadi nilai ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita insan yang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan daripada ibadah di bulan Ramadan salah satunya berpuasa niku, tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka semoga apa yang kita lakukan
dari berbagai bentuk ibadah, ya, salah satunya niki mendengarkan majelis ilmu ya, dalam memperingati nuzulul Quran. Semoga dihitung oleh Allah sebagai ibadah kita ya, dan diterima setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Para rawuh, para hadir yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah larut malam nggih. Mungkin saya tidak panjang lebar nggih, karena setiap likulli badanin lahu hakun ya, di setiap badan itu memiliki hak. Apa hak badan kita? Yaitu untuk merehatkan sejenak supaya nanti ketika bangun untuk beribadah kita lebih semangat lagi. Nggih, makaten semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil manfaatnya. Apa yang salah yang berasal dari lisan saya mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu alam bisawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi acara inti Mawaidoh Hasanah. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Imam Rawatib Mushola Al-Badriyah kepada Bapak Haji Tirmidzi. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tudna wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan wafini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika azzaima maghfiratika wal hawdal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isyaran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma adfa' 'annal ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar was suyufal mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhahara wa ma batan min baladina khassah wa min buldanin kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui. Atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Fastabiqul khairat, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.